Halo, ketemu lagi di algoritma dan pemrograman. Hari ini kita akan masuk ke materi yaitu array. Nah, apa itu array? Tapi sebelum menjawab itu, mari kita lihat dulu satu ilustrasi berikut. Jadi, array ini sebenarnya lahir dari kekhawatiran, ya, kekhawatiran kita sebagai seorang programmer. Jadi, seorang programmer itu sebelumnya kan hanya baru belajar variabel gitu ya. Nah, ada pertanyaan muncul nih, bagaimana caranya, agar kita bisa menginput data umur untuk 100 atau untuk 1.000 orang. Nah, maka kalau kita melihat umur ya, kalau umur berarti kan anggaplah itu sebagai tipe data INT. Kalau ada 1.000 orang, maka kita perlu menyimpan ke dalam 1.000 variabel. Di umur 1, umur 2, umur 3, sampai umur 1.000. Ini saya tulis sampai umur 3 saja sudah lumayan capek. Belum lagi saat saya minta untuk masukkan cout, masukkan umur 1. Oke. Apalagi in, baru umur 1. Baru in, belum cout. Cout umur yang dimasukkan adalah ya umur 1. Nah, bisa dibayangkan untuk satu orang kita membutuhkan sekitar satu variabel, 2 cout, dan 1 in. Tentu hal ini agak membuat kita bingung ya. Kenapa bingung? Ya karena kita harus menginputkan 1.000. Bayangkan kalau data itu ada 10.000, 100.000, bagaimana? Ya karena jika kita hanya buat satu umur saja, maka dia akan limpah. Contoh ya, ini saya hapus saja. Kalau seandainya kita buat umur saja di sini, kemudian kita buat di sini misalnya out masukkan umur, ya in umur gitu ya. Copy saja 1.000 kali nih, kan the power of copy gitu ya. Copy saja, lihat. Oke. Umur yang masuk nanti, ya kita lihat ya. Umur yang dimasukkan salah gitu ya. Umur. Juga untuk copy saja, the power of copy ya, biar enter kita kasih NDL. Ini ikan di bawahnya ada 5, maka bawahnya juga ada 5. Nah, seperti ini. Coba jalankan programnya. Kalau hanya satu saja, kita lihat nih. Umur pertama misalnya 12 tahun, yang kedua 20 tahun, yang ketiga 33 tahun, yang keempat 50 tahun, yang kelima 1 tahun. Kita lihat umur yang masuk, semuanya umur 1. Apa begitu? Karena variabel itu hanya dapat menampung satu data. Sehingga data yang dimasukkan berkali-kali hanya dapat disimpan data yang terakhir. Data yang terakhir yang masuk dia itu yang disimpan. Sebelumnya akan hilang. Nah, dengan ini maka problem ini akan membuat kita sebagai seorang programmer akan menjadi bingung. Ya, aduh, kok proyeknya hanya mencari umur, kok capeknya bukan main gitu ya. Nah, maka muncullah array. Nah, array itu bisa kita gunakan untuk menanggulangi hal ini. Jadi pengertian array itu sendiri yaitu merupakan suatu variabel yang dapat menyimpan banyak data yang tipenya sama. Ya, jadi tipenya sama dalam sebuah urutan tertentu. Nah, array itu memiliki elemen-elemen yang dinamakan dengan indeks. Jadi elemennya itu namanya indeks. Array, kalau dilihat dari jenis dimensinya, maka dibagi menjadi 2, yaitu array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Nah, akan kita pelajari kedua-duanya. Kita lihat dulu yang pertama, yaitu array 1 dimensi. Nah,
Untuk membuat array, ya, langkah kita adalah kita perlu mengetahui formatnya atau cara menuliskannya. Yang pertama, kita perlu tuliskan tipe data, sama kayak menuliskan nama variabel biasa, tipe data, nama variabelnya, dan yang membedakan adalah kita bisa memberikan indeksnya. Artinya, data itu berapa data yang akan disimpan. Nah, misalnya int umur 1000, maka variabel ini akan membuat 1000 kali variabel umur ya yang tipenya int. Kira-kira gitulah bacanya. Nah, sama seperti variabel biasa, array juga bisa kita inisiasi di awal dengan memberikan nilai awal, gitu ya. Nah, caranya adalah tipe data, nama arraynya, jumlah indeksnya berapa, kemudian dalam kurung kurawal apa saja isi variabelnya atau apa saja isi dari elemen arraynya. Nah, contoh begini, int umur 3, berarti kita akan membuat 3 buah umur ya. Isinya langsung diisi kurung kurawal 10, 20, 5, 15. Nah, mudah ya. Jadi formatnya sama dengan membuat sebuah variabel, hanya saja kalau array itu kita perlu menambahkan kurung kurawal dengan menuliskan jumlahnya, jumlah dari array yang ingin dibuat berapa. Oke. Nah, misalnya tadi kita buat ya sebuah ilustrasi, misalnya kita buat 5 saja ya. Jadi tipe datanya int, nama variabel arraynya umur, dan kita akan membuat 5 elemen array. Maka dengan ini artinya kita memerintahkan komputer untuk menyiapkan tempat di memori dengan tipe data integer dan nama variabel arraynya umur. Kemudian ya yang nama variabel array nama umur tadi disekat-sekat ya. Karena kan kita mau bikin agar dia tidak bercampur kayak tadi, kayak umur yang pertama ya, hanya data terakhir yang bisa masuk, maka ini kita sekat-sekat. Nah, ibaratnya kayak kos-kosan itu ya, disekat-sekat. Nah, setelah itu diberikan nomor. Nah, kenapa perlu nomor? Ya, supaya nanti komputer tahu dimasukkan kemana data itu. Seperti itu ya. Jadi kalau kita buat int umur, maka kita bilang memori, saya pesan tempat di memori, ya tempatnya nama yang kotak besar ini namanya umur semuanya, kasih nomor. Nah, ini namanya indeks nomor ini. Dan isi kotak-kotak ini datanya, tergantung data apa yang dimasukkan. Tapi semua ini dari 0 sampai 4 ini dikatakan sebagai array umur. Nah, ini sebuah trik nih. Jika jika kita itu membuat umur 5, artinya kita ingin membuat 5 buah elemen array, maka indeksnya pasti -1. Jadi dia pasti mulai dari angka 0, bukan dari angka 1. Jadi ini harap diperhatikan ya. Dia mulainya dari angka 0, bukan dari angka 1. Itu. Jadi enggak 1, 2, 3, 4, 5, bukan. Tetapi 0, 1, 2, 3, 4. Itu ya. Nah, kalau tadi kita sudah menginisiasi apa namanya sebuah array, maka kalau kita ingin mengisi data ke dalam sebuah array, maka caranya gimana? Ya, langsung saja panggil nama array-nya, kemudian kita tentukan mau masukkan ke indeks nomor berapa. Nah, seperti biasa kan kalau misalnya kita memasukkan data di variabel biasa kan tinggal panggil nama variabelnya apa, sama dengan apa isinya. Begitu ya. Nah, kalau dalam mengisi elemen array, perlu kita masukkan, dia ini nantinya mau masuk ke kotak nomor berapa ya? Gitu. Ya, jadi kita perlu ini. Oke. Nah, ini salah ya. Bukan int ini harusnya string nama 3. Maka nama ini baru bisa diisi dengan UD seperti ini. Kalau int isinya harus angka ya, nggak bisa isi intinya dengan pakai petik seperti ini. Nah, kalau UD-nya pakai angka nanti alay dia. 4, 0, D itu pakai apa ya? D-nya nggak bisa pula nih. Pakai kosong lagi 1. 4001. Nah, begitu kali ya. Kalau pakainya int. Tapi kalau pakainya string, baru bisa masuknya UD seperti ini. Oke ya. Nah, berikutnya, jika kita ingin mengisi dengan perintah cin, ya sama juga ya. Cin, kemudian apa nama variabelnya, kemudian ingin dimasukkan ke indeks nomor berapa.
Ya. Kan tadi di sini kita lihat nih. Nah, ini namanya, nih nama array semuanya. Kemudian kalau memasukkan data, pilih memasukkan ke kotak nomor berapa, ke indeks nomor berapa. Gitu ya. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa indeks itu dimulai dari 0 ya, jangan sampai salah input. Oke. Nah, contoh program. Program nih. Jadi ada bilangan, kita buat int bilangan isinya 4, bilangan 0, 7. Atau coba saja lah ya, biar apa namanya, biar kita rasa enak ya. Oke, ini program kit karena sama saja. Kita coba saja nih dia. Kita hapus ya. Disampaikan bahwa kita akan buat int bilangan yaitu ada 4. Oke. Kemudian di sini kita langsung masukkan isi datanya. Jadi kita buat begini ya. Bilangan kemudian indeks nomor 0 ya itu sama dengan misalnya isinya 10. Oke, bilangan indeks nomor 1 itu isinya sama dengan misalnya 12. Bilangan indeks nomor 2 itu isinya misalnya 22. Oke, bilangan dan indeks nomor 3 isinya sama dengan misalnya 15. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian kita tampilkan isinya. Cout isi bilangan 1. Oke, langsung di sini bilangan indeks nomor 0 ya. Yang pertama ini ya, yang satu udah apa. Oke, NDL. Nah, ini kita bisa copy. Kemudian kita rubah saja isi bilangannya. 2, sini 3, di sini 4, di sini 0, di sini 1, sini 2, sini 3. Nah, beda kan ya, kalau kita mau ngisi berarti pakai 1, 2, 3, 4. Tapi kalau panggil indeksnya itu pakai 0, 1, 2, 3. Karena di sini cuma ada 4. Oke, kita jalankan. Oke, 10, 12, 22, 15. Sama ya, dibandingkan dengan umur tadi. Kalau umur tadi tidak bisa sama. Ya, karena yang disimpan hanya data yang paling akhir. Oke, sampai di sini nih. Ini spasi nggak masalah ya. Spasi boleh, nggak spasi boleh. Biar sama, saya non spasi saja. Atau misalnya saya nggak mau buat datanya cara inputnya begini nih. Saya pengen inputnya atau misalnya data ini sudah diinisiasi di awal. Tinggal begini saja ya. Sini, tambah dengan pakai kurung perawal tadi kan dibilang. Kemudian misalnya 12, di sini 22, di sini 10, di sini misalnya 5. Oke, ada 4 ya. 12, 22, 10, 5. Maka kalau saya buat seperti ini, yang muncul adalah ya sama ya, 12, 22, 10, 5 juga. Atau misalnya saya nggak buat seperti ini, tapi saya pakai check-in misalnya gitu. Bisa sekali ya. Cout, masukkan data 1. Oke, check-in, bilangan, indeks nomor 0. Oke. Copy saja. Ini the power of copy. Saya paling suka dengan copy ini. Nah, ganti. Ini 2, sini 3, sini 4. 0, 1, 2, 3. Oke, jalankan. Nah, banyak kan? Masuk data ke 1. Hanya 10, 12, 22, 5 misalnya. Ya, 10, 12, 22, 5. Oke, persis sekali datanya yang masuk dengan yang di sini. Nah, di sini juga sama konsepnya. Jika kita memasukkan data ke tempat yang sama, misalnya gitu ya, ke kotak yang sama, maka konsepnya dia sama kayak variabel, jadi akan ditimpa. Hanya kita masukkan ke 1 lagi gitu ya. Ya, di sini saya bilangan indeksnya ke 0 lagi nih kita buat. Nih, kita ambil yang ini nih. Oke, ini sama. Kita coba jalankan. Jadi nanti kita lihat ya,
apakah di indeks ke 0 ini yang pertama ini apa yang bilangan ke indeks ke 0 ini yang dilihat data yang pertama kali dimasukkan atau yang terakhir kali. Oke, kita lihat ya. Yang pertama itu 12, ini 2, ini 3, 4 ya. Ini 5. Nah, ini 1, ini 12 ya. Saya bikinkan ini misalnya 99 yang ada di 1. Kita lihat nanti yang muncul adalah 9 ya, yang 12-nya hilang ditimpa. Jadi konsepnya sama. Konsepnya sama. Jadi kalau misalnya data itu kita masukkan ke kotak yang sama 2 kali, maka yang dibaca adalah datanya yang terakhir dimasukkan. Ya, seperti itu ya. Oke, nah di sini ada pertanyaan. Setelah mengerjakan program di atas, apakah muncul pertanyaan dalam pikiran Anda? Pasti dong harusnya muncul. Apa yang muncul? Nah, pasti munculnya gini nih. Apakah array hanya membantu membuat variabel menjadi lebih banyak, sedangkan untuk inputan masih dilakukan berulang kali? Tadi ya, nih lihat, kita inputnya berulang-ulang kali nih. Sama aja, Pak. Yang terbantu hanya bagian atasnya. Yang bawahnya, yang inputan dan tampilan, itu kita tuliskan berkali-kali. Capek dong, Pak. Percuma dong array ini. Array nggak begitu banyak membantu. Nah, betul ya? Atau misalnya, bagaimana caranya agar data yang dimasukkan tidak dituliskan banyak kali? Dan apakah beda array dengan variabel biasa hanya pada indeksnya ya? Wah, keren lah array ini. Oke, nah ini jawabannya. Jadi, tujuan array adalah membuat variabel dengan tipe data yang sama dengan banyaknya sejumlah indeks. Nah, agar dapat menjawab yang tadi, yaitu bagaimana mengakses data itu dapat berkali-kali, maka kita gunakan pelajaran yang minggu lalu, yaitu perulangan atau looping. Nah, perulangan ada 3, yaitu for, while, dan while. Nah, paling banyak kalau dalam array ini kita pasti menggunakan for. Oke, kita lihat nih. Jadi, nah contoh data tadi yang bilangan tadi ya, yang ini bisa kita sederhanakan ya dengan begini ya. For misalnya kita ganti INTA sama dengan, karena ini mulainya dari 0 maka indeksnya dari 0. Kemudian A kecil dari 4, nggak pakai sama dengan ya. Kalau pakai sama dengan 4 maka dia 4-nya masuk. Jadi nggak pakai sama dengan. A plus plus. Apa yang dilakukan ini? Adalah kita akan mengulang. Oh, lihat. Oke. Tutup kurung berawalnya. Nah, lihat ya. Ini yang bilangan 0 ini kita ganti saja. Ganti dengan apa? Ganti dengan A. Kenapa ganti dengan A? Karena kalau kita buat begini ya, cout A, maka munculnya kan 0 ya. 0, apakah 0 kecil dari 4? Oh, ya, maka plus plus. Kan gitu kan ya? Yang kemarin saya ajarkan. Nah, makanya angka A ini kan angka pencacah nih, angka yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan. Nah, jadikan dia sebagai indeksnya array. Nah, jadi triknya gitu ya. Gitu. Nah, kalau dengan begitu, maka perintah ini ya gampang saja. Tuh, masukkan bilang 1 misalnya 12, 10, misalnya 99, 100 misalnya gitu. Nah, ininya benar kan? Sama kan? Nah, Pak, kok ininya jadi satu semua? Nah, itu mudah saja ya. Karena gimana? Datanya itu ya kita buat begini nih, biar cantik ya. Ini kita tutup dulu. Nah, tutup dulu ya. Kemudian kita kasih begini lagi. Kita kasih A ya. A, baru kita kasih lagi ininya. Apa namanya? Untuk jadi masukkan data, nanti munculnya A, kemudian ini adalah titik duanya, titik duanya, baru ditutup dengan titik koma. Kita lihat ya, masukkan tekan 0, 10, 12, itu sama. Pak, kan tapi datanya harusnya masuknya enggak ini ya, enggak dari 0 Pak. Ya gampang saja, A tambah 1. Nah, begini ya, mudah sekali nih. A tambah 1 saja.
Langsung ke 1 datanya. Di 12 semua ya. Nah, seperti itu. Udah. Nah, kok yang bawahnya sama? Ya, yang bawahnya juga sama ya, gampang saja. Tinggal buat misalnya for int b sama dengan 0 misalnya gitu. A kecil dari B kecil dari 4, Oke, B plus plus. Tuh udah deh. Ini kita apa namanya? Kita copy saja satu. Yang lainnya kan nggak perlu ya. Nah, nih X di sini. Isi bilangan sama kita buat ke atas ini. Ya, di sini kita tutup saja dulu. Oke. Kasih ininya, ini kasih B plus 1. Itu kan ya. Kemudian kita kasih petik lagi. Oh, salah. Kasih petik lagi. Nah, seperti ini. Bilangannya ganti dengan B. Sama kayak di atas ini ya. Karena dia bilangan indeks ke mulai dari B. B-nya 0. Nah, seperti itu ya. Jadi ini udah. Nah, hasilnya sama, masuk data ke 1. Hanya 10, 20, 30, 40. Nah, sama. 10, 20, 30. Oke. Udah ya. Jadi, jika 1000 pun, ini tinggal ganti 1000. Oke, ini tinggal ganti 1000. Ini tinggal ganti 1000. Maka 1000 data akan muncul. Ya, ini 1000 data akan muncul. Mudah sekali. Ya, nggak perlu kita nulis 1000 variabel, nggak perlu menuliskan 1000 inputan, nggak perlu membuat 1000 keluaran. Hanya dengan array, masalah ini akan terselesaikan. Tapi ingat, array saja tidak cukup. Memerlukan juga yang namanya perulangan. Kalau nggak ada perulangan, nggak bisa. Ya, nggak bisa kita lakukan itu. Nah, Pak, kenapa harus pakai for? Nggak harus pakai for kok. Pakai while juga boleh. Ini tergantung kesukaan. Cuman yang paling mudah itu adalah pakai for. Karena for itu kita sudah tahu berapa nilai awalnya, berapa nilai akhirnya, dan pencacahnya berapa. Oke, itu ya. Oke, kita masuk lagi. Berikutnya adalah, nah ini adalah array 2 dimensi. Karena array 1 dimensi sudah selesai ya, sudah gampang. Jadi pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana cara memasukkan umur dari 1000 orang? Ya, tinggal pakai gunakan cara array ya, mudah. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya, yaitu array 2 dimensi. Jadi array 2 dimensi ini merupakan array yang terdiri dari M buah baris dan N buah kolom. Oke. Nah, bentuknya dapat berupa matriks atau tabel. Oke. Cara menuliskannya adalah tipe data, kemudian nama variabelnya. Setelah itu kita perlu memberikan berapa elemen M-nya berapa, dan berapa jumlah elemen N. Oke, seperti dia tipe data, nama arraynya, jumlah elemen M, dan jumlah elemen N. Contoh. Oke, terlambat ya. Oke, contoh. Nah, misalnya gini, berarti kalau cara nulisnya baris dulu, baru kolom ya. Jadi X0, X00, X01, X02, X03, X10, X11, X12, X13. Kalau kita buatnya seperti ini. Oke, mari kita coba praktek ya. Coba praktek ya. Nah, jadi kalau kita buat X-nya 34, artinya kita mengisikan indeksnya ke nomor ke 3 baris dan 4 kolom ya, 3 baris 4 kolom. Kalau kita isi begini, X sama dengan 0 ya, sorry. X baris ke-0, kolom ke-3 ya, baris ke-0, kolom ke-3. Nah, 33 di sini diisinya. Oke. X baris ke-1, kolom ke-2 97. Baris ke-1, kolom ke-2 97. Sama ya. X baris kedua, oke, kolom ke-0 34. Nah dia. Kolom kedua, indeks ke-0. Wah, salah ya. Harusnya ini berapa? 34 ya. 2 0 ya. Kolom kedua, indeks ke-0. Ya, harusnya itu 34 bukan 44. Typo, maaf. Berikutnya, berapakah X
Baris ketiga, baris ketiga, baris ketiga, eh, baris ketiga, kolom nomor 2. Nggak ada ya, nggak bisa ya? Bisa karena X-nya nggak ada 3 ya, yang ada 2. Oke, caranya begitu ya. Eh, Tidak bisa kebalik ya, nggak bisa kebalik. Oke, mari kita coba untuk buat programnya. Jadi kita akan coba buat matriks 3, 3. Oke. Biar sama kita buat 3, 4 deh kayak tadi ya. Coba sama buat 3, 4 kayak tadi. Maka eh, kita akan coba buat untuk seperti ini ya. Oke, mari kita coba buat. Oke, ini namanya karena matriks ya buat M saja, M 3 sama 4, 3 baris 4 kolom. Oke, seperti ini. Kemudian, nah di sini kita pakai nested ya, nested for. Nested for, artinya kita buat dulu M-nya, baru kita buat dulu barisnya, baru buat kolomnya. Berarti int saya pakai B baris gitu ya. Nilai awalnya adalah 0, kemudian B kecil dari 3 baris ya, kemudian B plus plus. Kemudian saya for lagi, for int baris sama kolom K, oke, sama dengan 0, K kecil dari 4, oke, K plus plus. Cara ngisinya adalah saya out, masukkan apa namanya nilai nilai ya, nilai kita buat begini biar nampak elemen arraynya ya, nilai elemen, dan nampak elemennya seperti itu. Kita buat di sini baris dulu B dengan ini, dengan seperti ini, seperti ini. Oke, kemudian kita kasih di sini kolom. Oke, kemudian kita kasih di sini tutupnya. Oke, seperti itu. C-in, biar nggak terlalu panjang, sebut di bawahnya aja. C-in, M, B, dan K. Seperti ini ya, baris dan kolom. Oke, kita lihat dulu apakah bisa berhasil. Nah, masukkan nilai elemen baris ke 0, kolom ke 0. Misalnya berapa? Misalnya 0. Baris ke 0, kolom ke 1. Tuh. Nah, 2. Nah, seperti ini. Nah, baru dia nanti lompat lagi nih. Masuk ke kolom ke baris kedua, kolom ke 0. Nah, seperti ini ya. Ini tidak akan coba terus. Nah, sudah selesai kan? Maka untuk menampilkan datanya, ya kita bisa buat datanya begini. Ya, biar cantik, ya bercantik nih saya copy saja yang ini. Ya dia pakai tab ya, pakai tab untuk ininya nih, apa namanya pengisian datanya. Oke, misalnya pakai tab, maka kita coba pakai tab ini. Ya, jadi backslash tab. Oke, yuk. Ini copy saja, ya kita gunakan saja variabel yang sama ya, baris sama kolom, tapi kita langsung saja cout ya. Nah, cout, oke, matriks ya, untuk matriks, biar dia cantik itu kita buat nilainya ya, biar kayak kotak tuh tadi kayak ini nih. Matriks langsung saja pakai tab. Berarti langsung nilainya saja. Oke. Berarti di sini baris. Ya, berarti M, B, kemudian di sini kolom, ya. Kemudian setelah itu kita kasih tab seperti ini. Oke, biar dia pindah baris di sini kita kasih cout endl. Sorry, endl. Oke ya, kita lihat ya. Bagus hasilnya. Sebelum itu saya kasih enter deh di sini biar dia ada enter ya. Jadi enter ke bawah. Cout endl. Nah, seperti ini. Kita coba 0 misalnya sebut ya 1 2 3 4
Kita buat di sini 2, 4, 6, 8. Sini kita buat ganjil ya. Misalnya 3, 5, 7, 9. Nah, seperti ini ya. Jadi dia munculkan baris pertama dulu, 0 sama baris 1 ya, 0. Jadi 0, 2, 3, 4. Kemudian dia buat di sini adalah 2, 4, 6, 8 ini katanya. Kemudian 3, 5, 7, 9. Nah, 3, 5, 7, 9. Jadi baris dulu baru kolom. Itu ya cara bacanya untuk array 2 dimensi. Oke, ini mudah. Ini bisa digunakan juga untuk penjumlahan dan perkalian matriks nih, pakai cara seperti ini. Oke, itu dulu ya untuk materi array kali ini. Semoga teman-teman bisa paham. Ya, silakan dicoba dulu programnya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, kenapa Pak dia harus buatnya begini? Ya, ini harus kalian coba biar paham. Nah, kenapa buatnya harus apa ya seperti ini? Kenapa? Nanti boleh ditambah-tambahin misalnya di sini biar tahu eh, ininya. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye bye.